Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas terselenggaranya rapat kerja ini dalam rangka memberikan penjelasan terkait laporan kinerja Bank Indonesia triwulan 2 2025. Saya lengkap dari Dewan Gubernur, ada Bu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Pak Yuda, Deputi Gubernur Aida Budiman, Deputi Gubernur Fidanese Hendarta, dan Deputi Gubernur Riki Gozali. Laporan kinerja triwulan 2 2025 secara tertulis sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan juga Komisi 11 DPR RI yang tentu saja bukunya juga sudah kami sampaikan secara lengkap. Ada 3 buku utama. Yang pertama adalah mengenai fungsi tugas wewenang, capaian program kerja dan indikator kinerja utama. Yang kedua adalah anggaran, dan yang ketiga adalah kinerja Dewan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur. Kalau slide-nya bisa ditampilkan, silahkan kawan-kawan. Itu saja. Oleh karena itu, pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang kami hormati, pada slide berikutnya, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami untuk melaporkan 5 hal. Yang pertama, kami sampaikan kembali untuk pengingat kita bersama sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan yang menjadi dasar kami di Bank Indonesia melakukan amanah undang-undang. Yang kedua adalah perkembangan ekonomi terkini dan respon bauran kebijakan Bank Indonesia. Baru yang ketiga adalah mengenai laporan pelaksanaan tugas, program, dan indikator kinerja. Keempat, laporan pelaksanaan anggaran. Dan yang kelima, laporan kinerja Dewan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur. Kami akan mulai masuk bagian pertama, yaitu sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan. Tolong slide-nya mengikuti Bapak ya. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, Bank Indonesia senantiasa mengutamakan prinsip tata kelola yang baik dan profesional yang sesuai amanat undang-undang, dan pelaksanaan tata kelola ini diatur dalam peraturan Dewan Gubernur tentang sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia, atau kami singkat disebut Sistapel. Pengaturan dimaksud mencakup tujuan, sasaran, area, prinsip, elemen, dan strategi dalam kami melakukan tugas dan wewenang yang diamatkan undang-undang. Tujuan sistem tata kelola ini adalah tentu saja sesuai undang-undang, mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian dari areanya sistem tata kelola ini ada area kebijakan dan ada area kelembagaan. Prinsipnya di sana keseimbangan antara independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi. Dan kemudian dari sisi strateginya ada strategi perumusan, strategi pelaksanaan, dan strategi pengendalian untuk baik kebijakan maupun kebijakan utama, kebijakan bank sentral maupun kebijakan kelembagaan. Yang di dalamnya termasuk strategi bagaimana kami melakukan koordinasi dan juga akuntabilitas dan transparansi. Penerapan strategi untuk tata kelola kebijakan dituangkan dalam kerangka bauran kebijakan bank sentral yang mengintegrasikan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makrobudensial untuk mencapai tujuan stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara untuk strategi untuk tata kelola kelembagaan itulah bauran kebijakan kelembagaan yang mengintegrasikan kebijakan organisasi, yaitu rencana strategis, program kerja, dan proses bisnis, sumber daya baik keuangan, SDM maupun aset, dan tata kelola yang baik,
yaitu ketersediaan peraturan ketentuan, manajemen risiko, dan audit internal untuk mewujudkan lembaga Bank Indonesia yang profesional dan bertata kelola yang baik. Slide berikutnya, kemudian dalam melakukan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menerapkan sistem perencanaan strategis, baik jangka menengah dan jangka pendek di area kebijakan dan kelembagaan. Tentu saja dijabarkan dari undang-undang menjadi visi misi, kemudian arah pandangan Dewan Gubernur ke depan secara kolektif atau kami sebut strategic foresight, dan prosesnya dilakukan sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang dimulai dari proses inisiasi, verifikasi oleh satuan kerja, rekomendasi oleh komite, dan persetujuan dalam rapat Dewan Gubernur. Ini yang kemudian dikomunikasikan ke seluruh satuan kerja dalam forum komunikasi lingkup Bank Indonesia yang kita sebut rapat kerja baik tengah tahun maupun akhir tahun. Perencanaan strategis jangka menengah dijabarkan ke dalam rencana bisnis strategis Bank Indonesia untuk jangka waktu 5 tahun. Kami baru saja tahun lalu merumuskan rencana strategis yang baru untuk 2026 sampai 2030. Di dalamnya rencana bisnis strategis itu ada respon kebijakan maupun transformatif dituangkan dalam rencana strategis 5 tahun, cetak biru seperti blueprint dan rencana induk. Ini yang kemudian menjadi pedoman untuk perencanaan tahunan maupun juga pedoman kami semua untuk bagaimana mengarahkan Bank Indonesia secara bersama menuju destination statement sasaran akhir 5 tahun dengan strategi utama maupun program kerja dan juga tahapan dan waktu pencapaian. Dari rencana bisnis strategis 5 tahun itu kami susun penyusunan rencana kerja tahunan Bank Indonesia. Prosesnya ada arahan tahunan Gubernur Bank Indonesia yang berkaitan dengan perakiraan lingkungan strategis, kemudian sasaran strategis tahunan yang perlu dicapai, maupun juga strategi utama dan program utama yang perlu menjadi prioritas untuk tahun yang akan datang. Dan kemudian Bank Indonesia ada 12 program strategis yang mencakup area kebijakan dan area kelembagaan yang bersifat respon kebijakan maupun transformatif. Setiap program strategis dimaksud memuat antara lain fokus sasaran strategis tahunan yang perlu dicapai, indikator kinerja utama, program kerja, serta satuan kerja koordinator dan anggarannya. Setelah memasukkan anggaran yang diperlukan, itulah perencanaan tahunan Bank Indonesia yang kemudian dirumuskan dalam program kerja anggaran tahunan Bank Indonesia yang kemudian untuk anggaran operasional kami mohon persetujuan dari DPR RI Komisi 11, dan untuk anggaran kebijakan kami juga sampaikan untuk informasi. Setelah mendapat persetujuan dari Komisi 11, kemudian program kerja Bank Indonesia menjadi acuan dalam rencana kerja dan satuan kerja. Slide berikutnya, bagaimana untuk dari sistem perencanaan 5 tahun dan tahunan tadi, kemudian dijabarkan dalam sistem pengambilan keputusan di Bank Indonesia. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, guna mewujudkan tata kelola yang baik dan profesional dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sistem perencanaan Bank Indonesia sudah dituangkan dalam Peraturan Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang sistem pengambilan keputusan di Bank Indonesia dan bagaimana untuk peran anggota Dewan Gubernur. Pengambilan keputusan di Bank Indonesia ada secara berjenjang sesuai dengan kadarnya, apakah itu kebijakan prinsipil dan strategis di Dewan Gubernur, kemudian implementasi kebijakan prinsipil dan strategis yang nanti dituangkan dalam masing-masing ADG, maupun juga bagaimana yang tidak melakukan, tidak dinyatakan prinsipil dan strategis. Jenjangnya ada tahapan inisiasi dan verifikasi yang kemudian itu dirumuskan rapat pimpinan
pimpinan satuan kerja, kemudian rekomendasinya dibahas di dalam rapat komite, dan kemudian pengambilan keputusannya untuk rapat Dewan Gubernur baik bulanan maupun mingguan. Itu yang berkaitan dengan kebijakan prinsipil dan strategis. Semua proses pengambilan keputusan Bank Indonesia baik dalam rapat komite maupun RDG itu mendasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat dengan menerapkan prinsip kolektif kolegial. Proses pengambilan keputusan di Bank Indonesia dan juga tadi sistem perencanaan tadi kemudian menjadi dasar untuk bagaimana pembagian tugas dan wewenang Bank Indonesia oleh Dewan Gubernur. Slide berikutnya. Ketentuan lebih lanjut ini ada dalam peraturan Dewan Gubernur sesuai dengan amanat dalam undang-undang. Dalam pengaturan PDG tersebut dapat kami sampaikan peran dan Dewan Gubernur itu ada 4 peran. Yang pertama tentu saja adalah rapat Dewan Gubernur. Sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi RDG, rapat Dewan Gubernur menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis, melakukan evaluasi kebijakan dan atau meminta laporan atas kebijakan untuk diketahui. Pengambilan keputusan di Dewan Gubernur atas dasar musyawarah dan mufakat, dan kemudian masing-masing anggota ada hak suara yang sama, dan keputusan Dewan Gubernur adalah mengikat seluruh anggota Dewan Gubernur karena itu keputusan Bank Indonesia. Di jenjang komite, dalam komite diketuai oleh salah satu anggota Dewan Gubernur dengan wakil ketua dan anggota terdiri dari anggota Dewan Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya. Misalnya Bu Destri ini salah satunya adalah ketua komite bauran kebijakan utama di mana semua anggota ADG termasuk saya itu sebagai anggotanya. Pak Yuda itu adalah ketua komite kebijakan makro Indonesia, antara lain juga ada komite yang lain termasuk digital, dan kemudian kami yang lain juga sebagai anggotanya. Bu Aida sebagai ketua kebijakan ekonomi moneter dan yang lain juga sebagai anggotanya, dan Bu Fili itu ketua komite stabilitas pembayaran dan juga ada komite yang lain, dan yang lain menjadi anggotanya. Pak Rigi salah satunya adalah komite kebijakan untuk keuangan ekonomi dan keuangan daerah maupun yang lain-lain, dan saya banyak kemudian di komite SDM, komite tata kelola, dan juga komite berkaitan dengan perencanaan strategis. Sebagaimana kewenangannya, komite adalah merekomendasi kebijakan prinsipil dan strategis sebelum mendapat persetujuan dari RDG, dan ini akan meningkatkan ke kualitas dan juga efisiensi dari rapat RDG. Dan pengambilan keputusannya juga musyawarah untuk mufakat secara prinsip kolegial. Kemudian yang ketiga adalah setiap anggota Dewan Gubernur itu sebagai pengarah program strategis dan program transformasi. Seperti tadi kami sampaikan, Bank Indonesia ada 12 program strategis di mana kemudian masing-masing ADG itu sebagai ketua pengarah dari program strategis tersebut. Tentu saja sesuai dengan kewenangannya. Program strategis 1 dan 2 itu diketuai oleh Bu Aida, program strategis 3, 4 makro oleh Pak Yuda, 5 dan 6 adalah Bu Filianingsih, kemudian adalah 7 dan 8 itu Bu Destri, 9 Bu Filianingsih, dan juga ada yang lain-lain. Jadi itu sebagai ketua pengarah. Baru yang keempat adalah sebagai koordinator pelaksanaan tugas operasional dari satuan kerja dalam pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan operasional dimaksud itu tentu saja sesuai dengan tugas pokok dan proses kerja masing-masing satuan kerja yang sudah diatur dalam proses bisnis. Itulah yang dapat kami sampaikan sistem pengambilan keputusan di mana ada unsur-unsur quality assurance, ada check balance, dan kemudian bagaimana peran dan anggota Dewan Gubernur bersama kami membawa Bank Indonesia menuju rencana strategis 5 tahunan dengan
dengan program kerja tahunan dan dalam rangka menjalankan mandat Bank Indonesia sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, kenapa kami sudah ada terjadwal rapat Dewan Gubernur bulanan yang kami lakukan, baik yang sikopnya adalah untuk kebijakan setiap bulan, sementara rapat Dewan Gubernur kelembagaan itu secara triwulanan. Sementara itu juga untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan-kebijakan prinsip yang strategis yang lain, kami setiap minggu 2 kali rapat Dewan Gubernur mingguan, yaitu hari Selasa dan Kamis. Demikian juga kami terus juga ada berbagai forum untuk sinergi dan koordinasi bersama mitra kerja di dalam negeri maupun kerjasama internasional. Itu bagian pertama yang dapat kami sampaikan, karena ini penting kami sampaikan kembali bagaimana dari undang-undang, mandat dan wewenang menjadi perencanaan strategis 5 tahun dan tahunan, dan kemudian sistem pengambilan keputusan, dan bagaimana kami secara kolektif kolegial musyawarah mufakat di Dewan Gubernur memimpin Bank Indonesia, dan juga satu pemimpin-pemimpin satuan kerja yang bersama kami ini full team. Semua yang di baris kedua adalah pemimpin-pemimpin satuan kerja kami yang tentu saja mereka yang sangat dedicated untuk melakukan tugas-tugas ini untuk menjalankan amanat undang-undang. Kami akan berlanjut kepada bagian yang kedua slide berikutnya, yaitu adalah lingkungan strategis, yaitu perkembangan ekonomi terkini dan bauran kebijakan Bank Indonesia, yang tentu saja ini nanti menjadi bagian dari pelaksanaan program dari perencanaan strategis, pengambilan keputusan, respon kebijakan, dan juga bagaimana kami membawa berbagai kemajuan di Bank Indonesia. Kami akan masuk dari perkembangan ekonomi terkini dan bauran kebijakan, yaitu dari kondisi global. Slide berikutnya. Sebagaimana kami sampaikan dalam berbagai kesempatan terakhir pada saat rapat pembahasan asumsi makro, bahwa perekonomian dunia dalam tren melambat akibat dampak penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat dan ketidakpastian yang masih tinggi. Berdasarkan asesmen kami dalam rapat Dewan Gubernur 16-17 yang kemarin, kami melihat kembali yang menunjukkan bahwa berbagai indikator menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di sebagian besar negara, disertai dengan disparitas pertumbuhan antar negara. Di Amerika Serikat, keyakinan para pelaku ekonomi menurun seiring dengan implementasi kebijakan yang tarif yang berdampak pada melamahnya konsumsi. Demikian juga di Tiongkok juga melambat akibat menurunnya ekspor, terutama ke Amerika Serikat sebagai dampak tarif resiprokal, dan juga di ekonomi Eropa dan Jepang juga dalam tren menurun. Sementara ekonomi India sedikit meningkat karena stimulus fiskal dalam mendorong konsumsi. Tentu saja secara keseluruhan itu berdampak pada ekonomi Indonesia. Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 akan berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, di bawah sekitar 3%. Di Amerika, prospek ekonominya juga melambat, dengan kemudian ada mulai turunnya tekanan inflasi dan meningkatnya unemployment, dan karenanya Fed Fund Rate sudah memulai penurunan suku bunganya terakhir kemarin di September, dan kami perkirakan bahwa di tahun ini setidaknya, Bu Aida ya, mungkin sekali lagi, sebagian pasar mengatakan 2 kali, tapi kami baseline-nya ada 1 kali. Tahun depan kemungkinan ada 2 kali penurunan Fed Fund Rate. Dan tentu saja ini juga perlu kita cermati. Di pasar keuangan global, yield US Treasury juga menurun sejalan dengan ekspektasi penurunan, dan untuk jangka kedepannya dalam tren ini, indeks mata uang dolar Amerika Serikat juga ada trennya adalah menurun, meskipun dalam waktu ke waktu, minggu-minggu, memang mata uang dolar dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Oleh karena itu, kenapa aliran modal
ke global, ke emerging market memang masih terjadi volatilitas dan karenanya dampak rambatan global itu terus kita waspadai dan perlu diantisipasi untuk bagaimana kami di Bank Indonesia merumuskan respon kebijakan untuk memperkuat ketahanan dengan stabilitas, tapi juga tetap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Slide berikutnya, pertumbuhan ekonomi di dalam negeri cukup baik, namun demikian kita harus bersama-sama meningkatkan karena tingkat pertumbuhan yang ada sekarang masih di bawah kapasitas perekonomian. Setelah pada triwulan 2, sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi kita 5,12%, suatu yang perlu kita syukuri. Sementara pada triwulan 3 2025 ini sejumlah indikator masih menunjukkan upaya yang perlu kita terus lakukan. Misalnya, konsumsi rumah tangga masih belum kuat karena ekspektasi konsumen, khususnya kelompok menengah ke bawah, serta terbatasnya ketersediaan lapangan kerja. Demikian juga investasi juga perlu diperkuat dengan realisasi berbagai program-program prioritas, termasuk pengembangan kawasan ekonomi khusus. Sementara ekspor itu masih cukup baik dengan kenaikan produk pertanian dan manufaktur khususnya CPO ke India. Oleh karena itu, untuk ke depan kami di Bank Indonesia terus melakukan sinergi dengan pemerintah agar kebijakan-kebijakan pelonggaran yang kami tempuh dari sisi Bank Sentral dapat bersinergi dengan stimulus fiskal dan sektorial dari pemerintah dan karenanya untuk bersama mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Dari sisi fiskal, kami menyambut baik rencana pemerintah untuk meningkatkan belanja pemerintah dengan juga pelaksanaan dari paket kebijakan ekonomi pemerintah dan kami perkirakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor real. Kami terus akan memperkuat bauran kebijakan. Seluruh bauran kami adalah untuk mendorong pertumbuhan baik di moneter, makroprudensial maupun sistem pembayaran dan karenanya sinergitas itu menjadi sangat penting. Secara keseluruhan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 ini dapat berada di atas titik tengah kisaran 4,6 sampai dengan 5,1%. Kami perkirakan itu 5,1% atau sedikit lebih tinggi dari yang secara keseluruhan untuk tahun 2025. Slide berikutnya, ketahanan eksternal ekonomi Indonesia cukup kuat untuk menghadapi dampak global dari neraca pembayaran yang tetap sehat maupun juga stabilitas nilai tukar rupiah yang terus kami lakukan langkah-langkah stabilisasinya. Dari neraca pembayaran, surplus neraca perdagangan masih relatif tinggi, demikian juga transaksi modal dan financial itu khususnya dari investasi langsung itu cukup bagus dan tentu saja surplus dari investasi portofolio meskipun memang terjadi volatilitas. Pada investasi portofolio ke SPN kalau kita lihat year to date 432 juta dolar Amerika Serikat terutama ke SPN. Untuk nilai tukar kami laporkan tetap terkendali. Komitmen kami untuk melakukan stabilisasi karena ketidakpastian yang tinggi baik dari global maupun dari domestik, kami terus melakukan intervensi baik di pasar luar negeri melalui offshore non-delivery forward maupun pasar dalam negeri melalui transaksi secara tunai atau spot domestic non-delivery forward maupun juga bagaimana kami melakukan pembelian SPN di pasar sekunder. Secara keseluruhan nilai tukar rupiah terhadap dolar pada September menguat 0,30% dari Agustus meskipun minggu-minggu ini terjadi tekanan baik dari sisi global maupun dari sisi domestik. Komitmen kami bahwa tren nilai tukar ke depan akan bergerak stabil dan bahkan ada kecenderungan menguat sejalan dengan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah sementara dan prospek pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.
Slide berikutnya, inflasi itu rendah dan terkendali dalam sasaran. Sebagaimana kita ketahui, inflasi Agustus tercatat rendah 2,31%, bahkan inflasi inti itu juga rendah 2,17%. Semua faktor-faktor itu mendukung terkendalinya inflasi. Yang perlu dicermati adalah inflasi volatil food atau harga pangan yang memang terjadi peningkatan pada bulan kemarin menjadi 4,47%. Oleh karena itu memang sinergitas Bank Indonesia dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah itu terus kami lakukan, termasuk melalui 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Kami meyakini bahwa inflasi tahun 2025-2026 tetap akan rendah dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Termasuk inflasi inti yang tetap rendah karena ekspektasi inflasi yang terjangkar, kapasitas ekonomi yang masih besar, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Slide berikutnya, di bidang stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan itu terjaga. Pertumbuhan kredit ada peningkatan, tapi memang perlu upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan kredit dan agar juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketahanan perbankan tetap kuat dan juga likuiditas juga lebih dari cukup sehingga secara keseluruhan mendukung stabilitas sistem keuangan. Ketahanan itu terlihat dari rasio permodalan yang tinggi, capital adequacy ratio 20,88%. Kondisi likuiditas juga longgar, alat likuid terhadap DPK dana pihak ketiga 27,25%, dan risiko kredit juga relatif rendah dengan rasio kredit bermasalah yang rendah secara gross 2,28, secara neto 0,86%. Grafik kanan dan kiri menunjukkan kiri bawah menunjukkan pertumbuhan kredit yang memang di bulan Agustus kemarin meningkat 7,56% dari 7,03%, tapi kami berpandangan ini perlu terus kita dorong agar kredit ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau dari sisi jenisnya, kredit investasi cukup baik 13,86%, tapi kredit modal kerja itu tumbuhnya 3,53%. Intinya itu saja dari korporasi itu memang untuk kebutuhan modal kerjanya tumbuhnya memang nggak terlalu besar. Konsumsi 7,89%. Kemudian dari sisi segmennya korporasi itu 11,66%, sementara untuk komersial, konsumsi dan UMKM tumbuhnya relatif rendah. Dari sisi sektor ekonomi, pertumbuhan kredit terutama berorientasi ekspor seperti pertambangan 20,04%, maupun orientasi domestik khususnya untuk transportasi 17,48%, dan jasa sosial 26,8%. Tapi sektor-sektor lain, kredit industri 7,88% perlu kita dorong, pertanian 5,54% perlu kita dorong, perdagangan 1,94% juga kita perlu dorong, di samping kemudian sektor-sektor yang lain. Slide berikutnya, digitalisasi sistem pembayaran kami terus lakukan sejalan dengan blueprint sistem pembayaran yang sudah kami perpanjang ke 2030, di mana memang dasarnya bagaimana kami terus mendorong pengembangan infrastruktur sistem pembayaran, konsolidasi industri, kemudian memperbanyak inovasi, kemudian juga kerjasama internasional maupun rencana untuk rupiah digital. Indonesia termasuk yang cepat di dalam melakukan digitalisasi sistem pembayaran, dan itulah juga mendukung digitalisasi ekonomi keuangan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,43 miliar transaksi atau tumbuh 39,8%, dan juga didukung oleh peningkatan dari berbagai elemennya, terutama mobile dan internet banking
banking termasuk menggunakan QR Indonesian Standard yang cepat. QR Indonesian Standard atau KRIS penggunanya hampir 60 juta, 57, lebih dari 57 juta, kemudian penggunanya adalah 40 juta, di mana sebagian besar adalah merchant. Menunjukkan digitalisasi ekonomi yang kami lakukan melalui sistem pembayaran itu memang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk inklusif, termasuk UMKM. Dan ini terbukti juga masyarakat semakin gemar menggunakan penyelesaiannya melalui BI Fast Payment yang tumbuh sangat tinggi 27,54%. Dan kemudian ketersediaan uang rupiah juga kami pastikan di berbagai pelosok Indonesia, termasuk daerah terluar, terdepan, dan terpencil. Kami terus mendorong digitalisasi pembayaran ini yang memang difokuskan sesuai blueprint sistem pembayaran kami adalah bagaimana infrastruktur yang stabil, struktur industri yang sehat, maupun juga keseimbangan antara inovasi dan kemudian keamanan dalam bertransaksi. Kami terus bekerja sama, berkolaborasi dengan industri, khususnya melalui asosiasi sistem pembayaran nasional untuk bersama-sama mendorong digitalisasi ekonomi, termasuk juga kerjasama secara internasional. Itulah termasuk juga yang kami sampaikan di sini adalah bagaimana kami juga melakukan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Kanan bawah menunjukkan 496 Pemda itu sudah melakukan digitalisasi sehingga bisa mendukung penerimaan pajak maupun juga efisiensi dan tata kelola pengeluaran keuangan daerah. Itulah yang terus kami dorong melalui kantor-kantor Bank Indonesia di 46 di wilayah Indonesia. Jadi secara keseluruhan seluruh kebijakan kami adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas sisi keuangan. Itulah slide berikutnya yang kami rumuskan dalam bauran kebijakan Bank Indonesia yang kami terus perkuat dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian, khususnya inflasi dan nilai tukar, dan mendukung bersinergi erat dengan program Asacita pemerintah. Gambar kiri atas menunjukkan bagaimana kebijakan moneter kami tempuh melalui penurunan suku bunga BI rate, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter. Di kebijakan makroprudensial kami juga terus melakukan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit pembiayaan termasuk sektor-sektor strategis pemerintah, dan digitalisasi kami terus lakukan untuk ekonomi keuangan digital nasional dan elektronisasi keuangan daerah. Dan ini kami juga terus sinergi di kantor pusat maupun 46 kantor-kantor Bank Indonesia dan 6 kantor perwakilan di dalam negeri. Secara ringkasnya, secara intinya, Bapak pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, kami laporkan bahwa Bank Indonesia all out. Kami all out untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kewenangan-kewenangan yang ada di kami dengan tetap menjaga inflasi yang rendah dan stabilitas nilai tukar. Ada 6 poin yang dapat kami tekankan di sini dari berbagai kebijakan-kebijakan yang kami telah tempuh untuk bersama pemerintah mendukung pelaksanaan dari program-program Asacita tadi. Yang pertama, kami telah menurunkan suku bunga kebijakan moneter BI rate 6 kali. Jumlahnya 1,5% atau 150 basis point menjadi 4,75%. Dan ini adalah level yang terendah sejak tahun 2022. Kami telah memutuskan September 2024, kemudian Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September. Masing-masing 25 basis point. Yang terakhir kami putuskan 16-17 Desember kemarin. Bahkan kami juga menurunkan suku bunga deposit facility turunnya lebih besar, 50 basis point, 3,75% untuk lebih mendorong bagaimana perbankan
lebih memanfaatkan pelonggaran likuiditasnya untuk penyaluran kredit kan ke sektor real. Kami melihat bahwa keputusan ini sejalan karena inflasi 2025-2026 akan terkendali dalam sasaran dan perlunya kami turut mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Oleh karena itu, kami ke depan kami akan terus mencermati prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua, kami terus berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, baik seperti tadi disampaikan, intervensi di luar negeri, pasar non-delivery forward luar negeri, maupun transaksi dalam negeri secara tunai, spot, maupun domestic non-delivery forward. Dan kemudian juga disertai dengan pembelian SPN dari pasar sekunder dan untuk meningkatkan likuiditas. Dapat kami laporkan memang dalam beberapa hari terakhir ada tekanan-tekanan global maupun juga faktor-faktor domestik. Tapi kalau kita lihat nilai tukar rupiah yang pada awal April 2025 di mana pada waktu itu pertama kali diumumkan kebijakan resiprokal tarif, pada waktu itu pernah mencapai sekitar 17.000 bahkan di atas 17.000 dan kemudian kami kemarin telah melakukan stabilisasi sehingga kemarin menguat ke 16.300 beberapa hari yang lalu dan kemudian memang di hari-hari terakhir ada tekanan dari global dan domestik sehingga kemudian melemah menjadi 16.500. Kami terus berkomitmen kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena kami memandang bahwa stabilitas nilai tukar rupiah adalah salah satu bagian penting dari stabilitas perekonomian dan stabilitas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nomor 3, kami melakukan ekspansi likuiditas moneter, yaitu melalui strategi operasi moneter pro market untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan juga mempercepat pendalaman pasar keuangan. Yang ini kami lakukan dengan penyesuaian struktur suku bunga instrumen moneter maupun juga meningkatkan likuiditas dengan penurunan sekuritas rupiah Bank Indonesia dan pembelian SPN di pasar sekunder secara terukur maupun juga dealer-dealer utama kami terus dorong untuk bertransaksi di pasar uang di pasar sekunder. Dapat kami laporkan ekspansi likuiditas moneter melalui operasi moneter itu tercermin dari penurunan sekuritas rupiah Bank Indonesia kalau kita bandingkan awal tahun ini dan sekarang telah turun 200,35 triliun. Jadi kami sudah ekspansi likuiditas moneter melalui penurunan SRBI itu 200,35 triliun. Pada waktu itu SRBI awal tahun 916,97 triliun, sekarang ini sekitar 716,62 triliun per 15 September. Oleh karena itu, seperti tadi kami sampaikan, agar likuiditas yang kami sampaikan ke pasar uang dan perbankan ini terus dialirkan ke sektor real, makanya kemarin di RDG 16-17 Desember kami putuskan deposit facility-nya turun lebih tinggi, yaitu 50 basis menjadi 3,75 sehingga kelebihan likuiditasnya Bank Indonesia ini perbankan kami dorong untuk menggunakannya ke sektor real agar betul-betul pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Yang keempat, kami juga setelah melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder totalnya adalah 217,10 triliun sejak Januari, termasuk di dalamnya dari pasar sekunder dan debt switching 160,07 triliun. Kami tegaskan di sini bahwa pembelian SBN Bank Indonesia di pasar sekunder adalah sejalan dengan
kebijakan moneter kami yang ekspansif melalui penurunan suku bunga moneter dan ekspansi likuiditas. Itu yang sejalan itu kami melakukan program moneter berapa besar kami bisa lakukan dan ini sebagai realisasinya. Pembelian SBN juga sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan dan konsisten. Kami setiap bulan dalam konferensi pers RMS kami mengumumkan berapa pembelian SBN dari pasar sekunder dan sejalan dengan program moneter ya untuk menjaga stabilitas. Tentu saja dengan pembelian SBN dari pasar sekunder ini sebagai bagian dari sinergi erat kami dari kebijakan Bank Indonesia moneter maupun kebijakan fiskal pemerintah, karena dengan pembelian SBN dari pasar sekunder ini membantu pemerintah dalam pembiayaan fiskalnya. Nanti kami laporkan dari sebagian dari SBN tersebut dipergunakan untuk pendanaan program ekonomi kerakyatan dalam Asasita seperti perumahan rakyat dan koperasi desa Merah Putih. Sekali lagi, pembelian SBN dari pasar guna yang dilakukan Bank Indonesia sejalan dengan arah kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga BI rate dan ekspansi likuiditas moneter. Yang kelima, di bidang makro-prudensial seperti tadi kami juga melakukan insentif likuiditas makro-prudensial berupa penurunan giro wajib minimum dari 9% ke 4%, tapi kami hanya berikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas termasuk dalam mendukung Asasita. Jumlahnya sampai sekarang sudah 383,6 triliun rupiah. Ini juga ekspansi likuiditas dan sekaligus mendorong bank-bank agar menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas. Contohnya itu untuk sektor perumahan 103,4 triliun rupiah kami sudah berikan insentif likuiditas kepada perbankan. Sektor pertanian, perdagangan dan industri 124,8 triliun rupiah. Sektor transformasi pariwisata dan ekonomi kreatif 22,7 triliun dan untuk sektor UMKM mikro dan hijau itu adalah yang paling besar yaitu 132,1 triliun rupiah. Ini adalah bagian bauran kebijakan moneter dan makro-prudensial. Moneternya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mencapai inflasi dan stabilitas nilai tukar, dan makro-prudensial juga longgar. Ini kami lakukan bauran moneter makro-prudensial untuk mendorong penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas dan mendorong kredit pembiayaan untuk agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kami juga asesmen transparansi SBDK kami terus lakukan setiap bulan. Keenam, akselerasi sistem pembayaran terus kami tempuh sebagaimana kami sampaikan tadi. Kris itu semakin digemari masyarakat dan sebagai juga penguatan sebagai kedaulatan NKRI, termasuk juga inovasi kris tanpa pinde atau kris TAP. Demikian juga kerjasama kris setelah dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand kami sudah perluas dengan Jepang dan sekarang dalam uji coba dengan Tiongkok, dan kami juga terus melakukan koordinasi dan kolaborasi. Mohon doa restu agar juga bisa kris itu bisa dipakai di Saudi Arabia khususnya nanti untuk jemaah umroh, sehingga itu bisa dilakukan juga dengan India untuk menarik pariwisata dari India. Juga berkaitan dengan BI Fast yang tadi kami sampaikan. Termasuk juga elektronisasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Tentu saja sinergitas kami terus lakukan dengan pemerintah, Bank Indonesia, fiskal, sektorial, dan juga dengan KSSK.